Halo, selamat bergabung di Mega Series YT. Kita akan bahas lagi Magic 5 episode hari ini. Luar biasa, Praja pun kerjasama dengan kelima anak Magic 5 dan Nyai Kodam untuk mengalahkan pendekar dari desa Badran. Tiba-tiba Wira pun jatuh sakit dan pingsan. Alif pun lantas memanggil bos pengemis itu untuk membantu Wira. Alif meminta bos itu membawa Wira ke rumah sakit. Namun bos itu membiarkan Wira begitu saja. Tasya dan Naura pun tidak bisa tenang dan mencari tahu keberadaan Alif dan Wira. Naura pun masuk ke pikiran Alif dan melihat Alif menangis dan Wira jatuh pingsan. Sementara itu, Degarong pun berusaha menyelamatkan Wira dan Alif, namun dihadang oleh bos pengemis itu. Naura lantas ceritakan kepada Rasya apa yang dilihatnya. Bos itu pun lantas memanggil anak buahnya untuk mengalahkan Degarong. Namun sayangnya, Degarong pun dengan sangat mudah dapat dikalahkan. Namun untung saja, anak-anak Magic 5 dan Dika datang tepat waktu untuk menolong mereka. Rasya, Gibran, Dika, dan Irsyad berhasil melawan anak buah bos pengemis itu. Tiba-tiba bos pengemis itu memanggil 3 orang pendekar yang sangat sakti. Naura pun meminta Rasya untuk hati-hati dengan alat yang terbuat dari batu kali itu. Pendekar itu pun lantas menyerang Dika dan berhasil membuat Dika lumpuh. Adara pun matanya juga terkena serangan pendekar itu. Adara pun tidak bisa melihat. Rasya pun minta Naura untuk melindungi Adara dan Alif. Rasya pun mencoba melawan pendekar batu itu. Begitu juga dengan Irsyad dan Gibran. Dan tak lama kemudian, Praja pun datang bersama Nyai Kodam. Nyai Kodam pun minta Praja tidak ikut campur dengan pertarungan mereka, karena Nyai tahu petarung dari desa Badran itu punya kekuatan yang luar biasa, kekuatan batu, senjata dari jarum yang kecil, dan jurus tok-tok yang melumpuhkan. Nyai minta Praja untuk membawa Wira dan pergi secepatnya dari sana. Namun Praja pun penasaran dengan kekuatan pendekar itu. Gibran pun dapat dikalahkan dan tidak bisa bergerak. Begitu juga dengan Irsyad. Irsyad pun terkena jarum pendekar itu. Rasya pun ikut kalah terkena kekuatan batu dari pendekar itu. Rasya yang terkena batu kali itu dan Rasya pun berubah menjadi batu. Praja pun sangat senang dan bahagia melihat kelima anak kota itu kalah. Praja pun berharap kelima anak kota itu mati di tangan ketiga pendekar itu. Pendekar itu pun tak sengaja melihat Praja bersama Wira. Pendekar itu berhasil melukai tangan Praja dan menculik Wira. Praja pun lantas mengejar Wira dan harus menghadapi ketiga pendekar itu. Namun sayangnya kekuatan Praja tidak cukup dan terkena jurus tok-tok. Nyai pun kesal dan salahkan Praja karena tidak mau pergi sebelumnya. Nyai Kodam pun terpaksa melawan ketiga pendekar itu dengan kartu tarotnya. Praja pun berpikir tidak mungkin mengalahkan mereka dan berpikir untuk kerjasama dengan kelima anak-anak kota itu. Bersama-sama mengalahkan mereka. Naura pun mendengar suara hati Praja jika Praja gengsi untuk bekerja sama dengan kelima anak-anak Jakarta itu. Praja pun gunakan kekuatannya dan bisa lepas dari jurus tok-tok itu. Praja pun lantas menggertak ketiga pendekar itu jika dirinya adalah Praja orang terkaya di desa Parengsek. Dan Praja tawarkan uang untuk bebaskan Wira kepada ketiga pendekar itu. Sementara itu, Naura pun khawatir jika Praja memberikan uang kepada mereka. Mendengar nama Praja, ketiga pendekar itu pun lantas marah dan menghajar Praja. Praja pun kembali terluka dan lumpuh terkena jurus tok-tok itu. Praja pun heran kenapa mereka tidak menerima tawaran uang dari Praja. Sementara itu, anak-anak Magic 5 kaget melihat Praja kalah. Bos pengemis itu pun benci kepada Praja karena Praja sebelumnya pernah menghabisi pemilik panti asuhan di mana bos dan anak buahnya tinggal bersama-sama. Akibat ulah Praja, mereka pun tidak punya orang tua angkat dan tidak punya tempat tinggal. Mereka pun akan membalas dendam kepada Praja dan akan membunuh Wira untuk membalas semua kejahatan Praja. Tiba-tiba Al bersama Sari datang membantu, namun mereka pun dapat
dengan mudah dikalahkan. Nyai Kodam pun berusaha melawan ketiga pendekar itu dengan membunyikan boholnya. Raja pun lantas berkata kepada anak-anak Jakarta untuk memberitahu Praja bagaimana cara memulihkan Rasya. Gibran pun merasa jika Praja mengajak untuk bekerja sama. Irsyad pun merasa Praja licik dan tidak tahu diri, meminta kerjasama pada saat kepepet. Irsyad pun merasa tidak punya pilihan lain untuk menerima tawaran Praja karena Rasya sudah menjadi batu. Namun rahasia pulihkan Rasya dari batu tidak boleh diketahui oleh Praja karena itu rahasia anak-anak Magic 5. Irsyad pun lantas menerima tawaran Praja, meminta Praja untuk menyuruh Nyai Kodam untuk menggunakan kartu tarot untuk menggabungkan mereka. Nyai Kodam pun berhasil satukan kelima anak-anak Magic 5 bersama Dika dengan menggunakan kartu tarot itu. Bahkan Nyai Kodam pun melepaskan jurus tok-tok yang telah melumpuhkan mereka. Kelima anak Magic 5 bersama Dika saling menggenggam tangan dan berdoa untuk bisa memulihkan Rasya. Sementara itu, Nyai dan Praja pun berusaha untuk mengalahkan ketiga pendekar itu.